Perkenalkan, nama saya Dian Maidatullah dengan NIM PO 7142032111046. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Singkatnya, sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia terlebih dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Semenjak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dipakai oleh negara Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjut yang dilakukan para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu, bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti Kedukan Bukit 683 M, Talang Tua 684 M, Kota Kapur 686 M, Karabarahi 686 M yang menggunakan bahasa serupa. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Tiga Vetka yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Ditambah lagi, menurut Jan Huygen van de Houten, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukan hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Ia membandingkan orang Nusantara yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Perancis yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. Peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar merasa terikat dalam suatu bangsa dan bahasa adalah latar belakang dari ikrar ini. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bangsa. Berikut adalah butir-butir Ikrar Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini pada bab 15 pasal 36 telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Demikianlah bagaimana bahasa Indonesia akhirnya lahir dan resmi menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Terdapat 3 momen penting mengenai peresmiannya. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa kelahiran bahasa Indonesia itu justru terjadi pada 28 Oktober 1928 karena merupakan pemilihan ikrar dan pengukuhan bersama bangsa yang pertama menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tak lama setelah kemerdekaan, bangsa kita mengadakan perubahan ejaan. Ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Okhuysen digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Setelah itu, pengubahan dan pengembangan ejaan pun terus terjadi. Kedua, sejarah ejaan bahasa Indonesia.
Yang pertama, Ejaan Republik 1987. Ejaan Republik merupakan penyederhanaan terhadap Ejaan Van Ophusen yang sebelumnya digunakan. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada masa itu, Mr. Suwandi. Oleh karena itu, ejaan ini juga sering disebut dengan ejaan Suwandi. Beberapa perubahan dan perbedaan dari ejaan Republik dengan ejaan Van Ophusen dapat dilihat pada daftar di bawah ini. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. Bunyi Hamzah dalam ejaan Van Ophusen digantikan dengan K dalam ejaan Republik. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Huruf etaling dan epepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Tanda trema dalam ejaan Van Ophusen dihilangkan dalam ejaan Republik. Berikut adalah contoh perubahan ejaan Van Ophusen jika dibandingkan dengan ejaan Republik. Ejaan Van Ophusen, koe boer, kubur, oe moer, umur, maklum, maklum. Kedua, ejaan pembaharuan 1957. Ejaan ini merupakan suatu ejaan yang dibuat untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini diselesaikan pada tahun 1957 oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Prijono dan E. Katapo. Salah satu hal yang paling unik dalam konsep ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Seperti contoh di bawah ini. Gabungan konsonan B, J diubah menjadi J. Gabungan konsonan T, J diubah menjadi TS. Gabungan konsonan eng atau NG diubah menjadi N. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Selain itu, gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut dengan tong ditulis berdasarkan pelafalannya menjadi AY, AW, dan OI. Berikut contoh-contohnya. Ejaan Melindo 1959. Perumusan ejaan Melindo diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia adalah hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia yang diselesaikan pada tahun 1959. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari eja sebelumnya. Namun, sayangnya ejaan ini belum sempat digunakan karena pada masa itu hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia sedang kurang baik. Hal yang berbeda dari ejaan Melindo adalah gabungan konsonan TJ seperti pada Jinja diganti menjadi cinta. Gabungan konsonan NJ seperti Joja diganti menjadi huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan, kedua gabungan konsonan itu diganti sebagai TS dan N. Ejaan baru atau ejaan LBK 1967. Ejaan ini pada dasarnya adalah lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Ejaan ini dirancang oleh Panitia Ejaan LBK dan Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia ini berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia tersebut bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62/67 19 September 1967. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru atau ejaan LBK yakni gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C, contohnya batja menjadi baca. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY, misalnya suji menjadi sunyi. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY, contohnya sejarat menjadi syarat. Gabungan konsonan CH diubah menjadi KH, contohnya tajta menjadi tahta. Ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972. Ejaan ini merupakan capaian kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan
Penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Ejaan ini diresmikan bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972 melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EJD yaitu huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya, misalnya visi, valuta, universitas, hilaf, zakat, hazanah. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya Furqan. Penulisan di sebagai awalan dibedakan menjadi di yang merupakan kata depan sebagai awalan ditulis sering kali dengan unsur yang satu-satu menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan, misalnya anak-anak menjadi anak-anak. Ejaan yang disempurnakan juga menggagaskan penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PU-EBI merupakan ejaan terbaru yang diresmikan pada tahun 2015 yang lalu. Ejaan ini adalah pengganti EJD, berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. EBI dibangun atas dasar EJD sebelumnya, hanya terdapat beberapa penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan utama ejaan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan akan disampaikan pada pemaparan berikut ini, yaitu 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, dan oi, sedangkan pada EBI huruf diftong ditambahkan 1, yaitu ei, misalnya pada kata geisir dan survei. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EBI unsur julukan diatur dan dituliskan dengan awal huruf kapital. Penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI fungsi ketiga dihapus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.